Shalom. Sebelum mulai beribadah marilah berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan atas kepada ya Tuhan kami berdoa atas kami ya Bapa dan mudah setiap kami Bapa dan kami ya Tuhan dan menurut benaran hatimu ya Bapa. Mari Bapa berkati kami Tuhan dengan sucian Tuhan bagi bantu kepada si Bapa itu kepada Bapa aku dan kembali Bapa. Terima kasih ya Tuhan bagi selamat kami dan seperti Bapa. Mari kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami silakan semuanya buat semua saja. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang kuasa saja. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bagi berdiri. Kita menyambut Sang Raja. Oh
saya mau ceritakan kasih Tuhan. Saya berapa hari kalau saya semua kita mau mati. Nafas tuh udah sak nafas. Udah kena darah tinggi. Kok malu ya? Tak minumi paramet mentel. Terus tak apa tuh? Mixagrid mentel. Obat migrain mentel. Duh kok sakit ya sampai dari tengah gini. Duh sampai terus jodoh. Nanti mati saya apa ya? Goblok aku sih. Berdoa gitu. Berdoa aku. Aduh Tuhan malah aku sakit Tuhan guys doa wis. Aduh Tuhan malah aku sakit Tuhan sakit. Aku enggak tahu Tuhan sakit apa ini tapi aku percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Segala sakit yang ada kepalaku, biru akan menghancurkan darah Yesus menghancurkan segala penyakit. Enggak ada penyakit ganas ringan maupun kami percaya. Jamah tangan Tuhan amin. Sambil sik keluar. Wah, cuma nih. Terus kayak dibising di Roh Kudus. Tensi. Aku di rumah kan punya tensi. Pak tensi. Masya Allah. 150. Aku biasanya cuma 110, 76. Ini 150 atasnya bawah 85. Untung si jenenge obat cincin ku ndak kasih omakku. Iku saya tak kasih omakku nang dokter kasih obat minggu. Tak ini obat sih. Tak minum itu malam itu. Sik, sakit. Langsung aku bawa dalam doa Tuhan. Aku serahkan obat ini dalam tangan. Engkau akan menjamah. Engkau akan memberi kami kesembuhan. Obat ini dikuasai oleh Roh Kudus. Kami percaya Tuhan adalah obatku yang manjur. Tuhan adalah dokterku yang paling mujarab, paling hebat, yang selalu menyembuhkan hambanya yang sakit. Haleluya, amin. Aku amin dan Pak Iman. Minum 5 menit enteng. Udah, besoknya drop 110 ke 60. Ini kok kemana sih? Mari drop di. Aduh ini. Ya, tapi aku tetap ibadah. Masih loyong dan asis gak kuat mau apa jatuh. Aku kuat gini, naik gojek. Antar kacaku, antar putra pak gojek. Dan aku nggak pegang cuma aku dan doa. Tuhan aku percaya walaupun darahku drop, tapi aku diberi kesembuhan Tuhan. Roh Kudus membimbing aku dan sampai kami tempat di ibadah di GAB. Bisa ngomong orang ada jalan, cing kok pucat. Gak ada duit, dari padahal ini sudah drop loh. Aku muji terus sambil nyanyi teriak-teriak. Pokoknya tak buat kayak apa aku. Langsung firman Tuhan, ya itu firman Tuhan. Judulnya bodoh. Kita apapun yang kita hadapi, kita jangan berserah dengan iblis. Kita harus percaya sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita dari segala-galanya. Itu aku pegang. Terus pulang. Nggak pusing, enak, tak tensi, normal. Malam kumat lagi, ya Allah Tuhan sampai tadi malam gak bisa tidur. Wis babar gak bisa tidur, wis aku paling baca firman entek, wis main game sampai pagi berangkat gak ngantuk. Tapi aku berangkat aku tensi, normal. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Oh kita kalau sakit kita nggak usah lari kemana-mana. Kita punya Tuhan, kita punya dokter yang ajaib, kita punya obat yang paling unggul daripada kimia farma. Hanya obat kita Tuhan Yesus Juru Selamat. Hanya ini kesaksian saya. Amin. Thank you. Sama Ibu Nani. Ayo sini. Bu Nani, wis suwe gak pernah saksi Bu Nani. Oh, ini dulu. Sabar, Bu Nani. Shalom saudaraku. Saya hanya ingin bersaksi. Saya selain di sini, saya juga biasa melayani di daerah Rangkarejo. Saudara ya, akhir-akhir ini saya ke Rangkarejo. Saya juga seperti puji Tuhan. Saya WL, saya kalau melayani puji Tuhan selalu kalau saya jadi WL, puji Tuhan selalu saya diberkati dengan pelayanan itu sendiri karena saya tahu itu panggilan saya. Saudara, suatu hari kalau di Rangkarejo, saya tidak perlu sebut gerejanya. Kalau di Rangkarejo, saya biasa juga tim, saya handle di keyboard. Tapi satu hari
berhubung karena pengkhotbah nggak datang, jadi yang harusnya khotbah dia harus jadi dia khotbah. Jadi bagian WL akhirnya ditimpakan ke saya. Nah, saudara, saya nggak pernah WL ya di sana. Saya pikir saya seperti biasanya WL. Saya percaya diri karena Tuhan beserta saya. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya WL, saya diberkati, tapi lucunya saya hanya diberkati dengan keadaan di dalam sini saja. Saya jemaat saja goyang, nggak ada yang goyang. Mereka kaku. Saya pikir, wah, tapi memang beda ya, gerejanya beda memang. Saya bilang, iya ya, metodenya nggak boleh disamakan, gitu. Terus senang. Keadaan itu membuat saya trauma. Terus kemudian saya kerja hampir sebulan. Saya vakum, mereka kecewa. Kok gitu, biasanya udah melayani, kok kita pisah lagi. Ya, namanya juga kerja ya, bugem. Gitu. Terus akhirnya saya stop dulu. Saya ingin ibadah-ibadah. Kesana lagi. Moro-moro saya dipercayakan WL. Iya. Pertama dulu senang. Terus waktu saya bilang WL, saya terus terang, saudara, saya jadi ketakutan. Saya nggak pede gitu, saudara. Akhirnya hari Minggu baru-baru, dan saya WL. Saya hanya bilang waktu di rumah, saya bilang gini, Tuhan, saya berdoa menyembah, seperti biasa jam 3 subuh saya bangun ya, saya berdoa. Terus akhirnya untuk yang di situ saya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Sebelum saya pelayanan, biar Tuhan yang mendahului saya. Gitu. Saya hanya bilang, jadilah kehendak-Mu. Terus kemudian kami latihan, jam 4 kami latihan di situ, mulainya 4:30. Gitu. Terus sudah mulai semakin dekat, semakin ya. Dan ternyata jemaatnya penuh semua. Saya datang WL. Jadilah saya WL, saya bilang, ketika saya naik, saya hanya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Terserah, tidak apa-apa, saya malu. Tapi engkau juga malu. Saya hanya serahkan kepada engkau, ini altar-Mu Tuhan. Aku menyerahkan hidupku, gitu. Terus apa yang terjadi, saudara? Dari pertama saya, mungkin karena terbawa perasaan ya, saudara. Saya waktu itu nyanyi Yesus kemuliaanmu, ya kan? Saya nyanyi, musik bagus, saya juga ya enak. Tapi saya memang kayaknya Tuhan Tuhan izinkan supaya saya koreksi diri. Mungkin saya selama ini ada kesombongan, saya nggak tahu ya, terlalu pede gitu ya. Satu hari ada seorang jemaat ibu-ibu duduk di bagian situ. Dia waktu bisik dengan anaknya ketawa. Saya nggak apa-apa, saya hanya fokus kepada Tuhan. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan, peluk hamba-Mu dalam suasana Roh Kudus. Tiba-tiba saya merasa seperti ada selimut, saudara. Waktu saya dipeluk, waktu menyembah, tiba-tiba saya nangis, saya hanya bisa bilang, Tuhan. Saya bilang, saya bukan siapa-siapa, Tuhan. Saya akhirnya runtuh. Saya bukan siapa-siapa, Tuhan. Saya hanyalah hamba. Saya hanyalah ulat yang bisa Kau injak. Tetapi saya hidup dalam kemurahan-Mu. Saya terima kemurahan, diselamatkan. Dan saya sedang berdiri di sini sebagai hamba. Itu. Nggak tahu, saudara, akhirnya ya puji Tuhan, saudara, ketika saya serahkan itu penyembahan, tiba-tiba penyembahan itu naik, saudara. Saya tetap fokus kepada Tuhan sampai pada mau masuk firman, saudara ya, mau masuk firman. Sementara orang waktu puji-pujian orang berjingkrak, tapi saya tetap nangis. Saya rasakan kayak ada suasana surga karena saya dipeluk gitu, saudara. Saya hanya bisa bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi saya memang perlu koreksi diri. Saya selama ini selalu senang ya jadi WL. Tapi ternyata di satu tempat ternyata saya juga digodok gitu ya. Artinya saya harus koreksi diri. Jangan terlalu kepedean. Jangan terlalu mungkin selama ini saya ada roh keangkuhan. Kalau tidak dikasih gitu, saya mungkin tidak akan pernah sadar. Karena saya tahu itu talenta saya. Nah terus ini ada lagi kesaksian, saudara. Tadi pagi, kemarin ya. Saya punya kura-kura. Nah, kura-kura itu ada dua, satu pemberiannya Ibu Gembala, ya kan, saya piara satu ini, saudara, berhubung dia kura-kura yang dari kecil saya piara, sekarang sudah umurnya masuk 15 tahun ya, 15 tahun. Dia itu saya suka senang musik, saudara. Musiknya tuh yang wow, bassnya saya kasih full, bassnya. Nah, kalau saya putar, satu hari saya lihat kura-kura saya tuh seperti panik, kukunya tiba-tiba, saudara, besoknya tuh kukunya memanjang.
memanjang saudara. Itu saya lihat kura-kura itu. Sampai sekarang kita gunting dia tetap panjang tuh. Nah satu hari kami itu sangat akrab dengan binatang kami ini, termasuk Ita. Biasa dia sudah kami cium dia punya belakang kepala itu. Nah satu hari kayak kemarin saya cium saudara. Saya cium dia karena saking gemesnya. Itu kukunya yang panjang, dia nggak salah. Dia mungkin begini kena mata saya, saudara ya. Begitu kena mata saya langsung, aduh, terus Ita, tolong lihat mata saya, Ita. Saya merasa. Terus saya nggak bisa buka karena kesakitan, saudara ya. Tapi waktu saya buka, Ita bilang ada berdarah. Saya bilang Tuhan, ampuni. Terus saya bilang Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Saya terlalu mencintai binatang, akhirnya saya nggak hati-hati. Dan memang saya lihat di kaca berdarah. Tapi saya nggak panik karena saya pikir saya punya Tuhan. Saya nggak mau minum obat. Kita bilang harus ke dokter, enggak. Saya andalkan Tuhan. Saya tahu ini salah saya. Saya mohon ampun dan saya percaya Tuhan. Dan saya selalu bilang tidak, dia pasti akan pulih. Bapak di dalam nama Yesus akan pulih. Seperti ada satu objek di dalam ini, ada satu benda gitu yang ini. Saya suruh ambil air, saya kasih gini, nggak bisa saudara. Sampai saya nggak bisa tidur, sakitnya luar biasa. Sampai, aduh, saya bilang dalam nama Yesus, Tuhan ampuni Cindy, Tuhan ampuni yang bawa ini Tuhan. Saya tahu saya salah, saya mungkin terlalu apa gitu loh. Terus saya bilang di dalam nama Yesus kami berdoa. Terus saya antara tidur nyenyak, tapi saya terganggu dengan rasa sakit itu. Bangun pagi, jadi saya anggap saya nggak tidur nyenyak gitu. Tapi saya percaya, saya lihat, memang ada darah di sini. Dan itu memang seperti kalau saya ini seperti ada benda gitu. Saya kasih gini, dia semakin banyak keluar air mata, saudara ya, banyak keluar air mata. Akhirnya saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan mata saya ini Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan tidak mungkin saya pakai kacamata hitam Tuhan. Walaupun di dalam gereja masa saya pakai kacamata hitam, sedangkan nanti saya pelayanan di Kerembangan tadi siang ya. Saya tadi sempat ke pasar cari kacamata yang agak setidaknya yang tidak terlalu kentara lah, Bapak. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau beli kacamata, tapi kalau bisa saya jangan pakai kacamata. Ini kalau bisa hilang dalam nama Yesus. Sudah, puji Tuhan saudara. Lama-lama saya bilang sama Ita puji Tuhan ya. Kita pulang itu kita nggak jadi beli kacamata. Karena ini lama-lama ini sudah mulai baik, sudah mulai ya puji Tuhan. Saya datang ke sini, saya doa, terus jam 3 selesai saya datang ke sini. Puji Tuhan kayak mata saya sudah nggak ada apa-apa lagi. Jadi ya artinya karena betul ya, siapa lagi yang bersaksi bilang tidak perlu obat. Kayaknya tadi ada yang bilang gitu ya. Ya puji Tuhan. Saya juga bilang iya. Saya juga nggak perlu obat kalau kita dalam nama Yesus. Oh ya tadi Bu Yuni bilang ya. Ya beliau saya juga nggak butuh obat. Akhir-akhir ini kalau sakit nggak perlu butuh obat gitu. Jarang sudah. Kita nggak minum obat. Tapi kita dalam nama Yesus. Bukan berarti kita nggak percaya dokter. Tetapi setidaknya saya selalu baca perkataan Mazmur 91 ya. Iya, Mazmur 91. Itu saya selalu melafalkan satu bab. Dan itu puji Tuhan. Sejak saya baca itu, rasa sakit itu jarang hinggap kepada kita. Ya puji Tuhan, demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Bu Nani. Aku ngomong apa ini? Terapi. Mari kok tinggal catat jempol tak sikil. Ibu Inca. Tuhan, terima kasih. Hari ini Mas bisa ibadah lagi. Maksudnya sudah bebas dari musibah. Tahun inilah istilahnya saya itu dapat berkatnya banyak, berkat dari Tuhan itu banyak sekali. Istilahnya berkat kesakitan, berkat pokoknya berkat lah, segala berkat itu disurahkan tahun 2026 ini. Saya 25 Bu. Semangat tapi rapi ya itulah, saya diberkati tahun 2025. Saya naik Bandung naik. Bulan 6 ya, ulang tahun saya mengalami kehancuran. Nah, ibu saya sakit, anak saya sakit, cucu saya sakit. Ya Tuhan, saya itu sampai mengeluh. Kenapa sih kok kayak gini ya Tuhan, dihancurkan dengan sakit.
sampai itu diambil Tuhan lah istilahnya, puji Tuhan lah. Pokoknya godo terus. Saya sangat bingung. Oh, puji Tuhan, kok dicerca dengan musibah seperti ini. Tapi berkatnya Tuhan itu tidak mulai dari sakit aja, ya berkat keuangan. Puji Tuhan lah istilahnya. Iyalah, dapat berkat-berkat istilahnya. Ya sembako lah ya. Sebenarnya saya itu istilahnya kan yang gini loh. Saya tuh minta maaf sama bapak-bapak, apalagi Pak Iwan atau Pak Wahyu. Saya juga minta maaf. Waktu ke rumah ibu saya itu sebenarnya itu saya itu tidak mau, tidak usah datang, tidak apa-apa. Soalnya saya malu. Rumah ibu saya itu jelek, saya malu, makanya di WA terus. Rumahnya itu alamatnya mana? Pura-pura aku enggak tarekan aku. Padahal ya memang aku lagi sibuk. Tapi aku maksudnya kata balas. Terus ya itu, dia enggak kurang akal. Dia minta tolong sama Mbak Yanti, suruh nganter pulang. Mbak Yanti itu sampai berapa kali? 5 kali loh nganter orang gereja itu ke rumah saya. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Aku mesakno ya Mbak Yanti. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir ke rumah saya. Terus ya itu, saya itu ya sudah, semuanya sudah selesai kan istilahnya. Sudah selesai, orang-orang gereja sudah selesai. Nah habis gitu, saya di rumah itu loh, enak-enak cuma bilang gini, loh Bu Nur, kok tidak pernah kelihatan? Loh, saya itu, ibu saya sudah meninggal Mbak. Bilang gitu. Oh iya, lah kok itu? Apa itu? Orang-orang desa Wisma, ke rumah saya semuanya. Loh, kok yang kepaten nih aku ya? Kamu tuh datang. Wih, ibu kira berkati ya, anak-anak itu berkati semuanya, anak 3 itu yang nunggu semuanya itu diberkati semua. Puji Tuhan. Tahun 2025 ini berkat saya hebat. Tuhan memberkati saya meskipun dengan kesakitan, tapi saya percaya Tuhan Yesus memberkati saya. Terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan, menyayangi kita lebih mendekat kepada Tuhan, menjadi Tuhan Yesus. Sebelum Bapak firman Tuhan, mari kita kembali berdiri. Yakin sahabat kau berfirman,